Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Intan Puspitarini. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas satu soal akuntansi keuangan menengah terkait kapitalisasi biaya pada aset tetap yang dalam hal ini melibatkan kapitalisasi bunga. Nah, soal ini saya peroleh dari latihan 10.3 pada buku 1 Praktek AKM edisi 4 PKN STAN. Oke, baik, langsung kita mulai ya. Jadi di sini kalian diinformasikan ada satu perusahaan PT Garuda Muda, kemudian dia baru membeli sebidang tanah, di mana tanah tersebut dalam pembeliannya melibatkan beberapa cost, ya. Dan kemudian juga di atas tanah tersebut dia akan membangun satu gedung, yang mana dalam pembangunan gedung itu juga ada biaya juga, gitu ya. Nah, terus ditanyakan rincian biaya dan saldo baik untuk tanah maupun untuk bangunannya, gitu ya. Jadi di sini kita akan menghitung cost atas tanah maupun bangunannya. Nah, baik, jadi di sini pembelian tanah itu cost-nya terdiri dari harga pembeliannya yaitu 600.000, dan kemudian ada biaya komisi di sini ya sebesar 56.000. Kemudian ada legal fee, biaya hukum sebesar 8.000. Dan kemudian ada asuransi jaminan kepemilikan sebesar 20.000. Dan yang nggak ketinggalan adalah penghancuran bangunan tersebut, ya, sampai dia siap untuk digunakan, jadi siap untuk dibangun bangunan di atasnya. Itu termasuk di dalamnya adalah biaya untuk menghancurkan gedung sebesar 64.000. Yang menjadi catatan bagi kalian adalah di sini nilai bangunannya sebesar 150.000. Di situ kita tidak perlu hitung lagi karena itu sudah menjadi bagian dari nilai tanah sebesar 600.000. Dan lagi pula nilai bangunan tersebut nanti akan dihancurkan, gitu ya. Jadi kita cukup menghitung yang 600.000 saja. Oke, langsung kita masuk ya. Di sini cost untuk tanah. Kita ke bawah sebentar. Cost untuk tanah. Di sini bidang nomor 101 ya. Itu yang pertama adalah tanah dan gedung tua atau gedung yang memang sudah akan dihancurkan tadi. Itu nilainya adalah sebesar 600.000. Dan kemudian yang kedua adalah komisi untuk brokernya. Komisi broker yaitu senilai 56.000. Kemudian yang ketiga adalah biaya hukum. Ya, biasanya ini terkait jasa notaris dan lain sebagainya ya. Itu sebesar 8.000. Kemudian ada asuransi jaminan kepemilikan. Asuransinya sebesar berapa tadi ya di atas? Sebesar 20.000. Kemudian selanjutnya pemugaran. Biaya pemugaran gedungnya, gedung yang sudah menempel di tanah tersebut. Yaitu sebesar 64.000. Sehingga total kos tanahnya tadi, total kapitalisasi kos itu adalah sebesar 748.000 ya. Kalau dari sini kalian bisa pahami bahwa kos kapitalisasi tanah itu adalah kos sampai tanah itu siap digunakan.
Jadi dalam kondisi ini tanah tersebut siap digunakan sampai gedung yang sudah ada di situ gitu ya, bangunan yang sudah ada di situ itu dihancurkan. Baru dia siap untuk dibangun gedung yang baru. Ya, jadi termasuk di dalam kos untuk tanah itu adalah pemugaran untuk gedungnya. Kalau kalian nanti menghadapi soal di mana ada kos misalnya untuk pemadatan tanah, kos untuk pengurukan dan lain sebagainya, maka itu juga menjadi kos yang akan kalian kapitalisasi atas tanah tersebut. Mengapa? Karena katakan tanpa pemadatan tanah tersebut, maka tanah tersebut tidak akan siap untuk digunakan. Pun demikian dengan diuruk gitu ya. Jadi ketika tanahnya itu tidak rata, tentu saja ini tidak bisa dibangun gedung gitu ya. Sehingga nanti pada saat kalian menghitung kapitalisasi kosnya, maka itu harus dihitung. Ya, jadi di sini intinya adalah sampai satu aset tersebut siap digunakan, gitu ya. Kalau dalam hal ini siap digunakannya adalah siap untuk dibangun gedung di atasnya. Oke. Kemudian kita move ke kos untuk gedung, pembangunan gedungnya. Jadi di sini akan saya highlight juga ya. Jadi yang pertama adalah kontrak, nilai kontrak itu sendiri ya sebesar 3.500.000. Kemudian selanjutnya ada biaya perencanaan dan blueprint sebesar 25.000 dan lebih lanjut ada honor arsitek untuk jasa desain dan supervisi sebesar 86.000. Nah, jangan lupa bahwa di sini ada informasi bahwa si PT Garuda Muda tersebut dia meminjam uang gitu ya untuk pembangunan gedung. Sehingga nanti kapitalisasi yang muncul atas kapitalisasi bunga yang muncul atas pembangunan tersebut, pinjaman tersebut, maka itu juga menjadi komponen kapitalisasi aset gedungnya tadi. Oke, kita bisa lanjut. Jadi di sini yang pertama tentu saja adalah harga kontraknya tadi, harga kontrak pembangunan gedung. Jadi di situ ada tadi harganya adalah 3,5 juta dolar. Dan kemudian yang kedua ada biaya untuk perencanaan ya tadi ya, biaya perencanaan dan blueprint. Tadi sebesar 25.000 ya. Dan kemudian selanjutnya ada honor arsitek. Honor untuk arsiteknya itu sebesar 86.000. Oke, kemudian jangan lupa bahwa di situ juga ada kapitalisasi bunga. Ya, jadi di sini ada kapitalisasi bunga karena sebentar di atas ya tadi disebutkan bahwa pembangunan gedung itu dimulai 1 Maret 2016 dan kemudian berakhir di 30 September 2017. Jadi di sini ada 2 tahun ya. Jadi gedung tersebut dikerjakan selama 2 tahun. Sehingga di sini kita kapitalisasi bunga tahun 2016 dan kapitalisasi bunga di tahun 2017. Nah, inilah nanti yang harus kita cari dulu sebelum kalian nanti bisa mendapatkan totalnya. Ya, total untuk cost buildingnya. Nah, untuk schedule-nya bagaimana? Schedule untuk kapitalisasi bunga, di sini kalian bisa menyajikannya cukup sederhana ya. Jadi di sini schedule untuk kapitalisasi bunga. Itu yang pertama tentu saja 2016. Di sini ada weighted average.
construction. Expenditures, ya, jadi di sini 1.400.000 kalau nggak salah ya, kita lihat ke atas lagi. Oke, 1.400.000 dan 2017 2.300.000. Nah, di sini 1.400.000 dan kemudian di sini ada interestnya ya. Interestnya 10%. Kemudian di sini ada 2017 itu 2.300.000 dan I-nya interestnya juga sama 10%. Sehingga nanti kita dapatkan kapitalisasi bunganya itu adalah sebesar 140.000 untuk yang tahun 2016 dan 230.000 untuk tahun 2017. Nah, angka ini kita masukkan ke atas ya. 140.000 dan kemudian 230.000. Sehingga total kita dapatkan angka sebesar 1, kemudian di sini, oke, di sini 8, kemudian, oke, 9, dan di sini adalah sebesar 3. Nah, ini adalah cost untuk gedung gitu ya, yang kalian cari. Jadi yang menjadi pertanyaan dari pertanyaan nomor 2 tersebut. Nah, jadi di sini ada 3.981.000, sementara yang pertama adalah 748.000. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar. Terima kasih.